Tuhan, pujian ini mudah kami nyanyikan. Pujian ini terdengar indah di telinga kami. Bahkan mungkin membuat kami menitikkan air mata. Tapi sesungguhnya, apakah semudah itu mengikut Engkau? Ada banyak hak-hak yang harus kami tinggalkan. Ada banyak kesenangan-kesenangan dunia yang tidak boleh kami lakukan. Ada banyak hal yang mungkin dikejar oleh banyak orang di dunia ini. Tetapi kami lebih memilih mengejar Engkau, Tuhan. Tidak mudah. Tetapi kami percaya bahwa pada akhirnya nanti kami akan menyadari bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pada pagi menjelang siang hari ini, karena setiap kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang, shalom. Sekali lagi, shalom. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu dan saudara sekalian, juga teman-teman dari STT Moria yang hari ini menyempatkan diri untuk bersama-sama beribadah bersama kita. Sekali lagi, selamat datang ya. Kita senang teman-teman bisa bersama-sama dengan kita, menjadi bagian dari ibadah kita, mengobservasi kita, melihat apa yang kita lakukan. Ya, saya hari ini akan berbicara tentang The Great Commission or The Great Omission. Ya, berbeda dengan tema ibadah satu tadi, saya lebih menyoroti tentang apa yang disebut dengan The Great Commission atau amanat agung itu. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ini satu bagian firman Tuhan yang tidak asing buat kita, hanya 3 ayat, jadi saya minta kita semua membaca bersama-sama dengan bersuara. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan apa saudara? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika saya kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP itu saya tinggal bersama dengan kakek saya. Jadi saya tidak tinggal bersama dengan orang tua saya. Kami tinggal di satu kota kecil yang namanya Kota Demak, saudara. Bahkan sampai hari ini itu Kota Demak itu tidak punya mall, saudara. Bayangkan ya, negara sudah seperti ini majunya begitu, tetapi Kota Demak itu masih tidak punya mall, saudara. Bayangkan ketika saya tinggal di sana tahun 90-an, jauh lebih kuno lagi, saudara. Nah karena tidak banyak hiburan, jadi saya sering di rumah, paling dolan sama teman-teman, lalu ngobrol dengan engkong saya. Kakek saya panggil engkong. Nah saudara, engkong saya itu sering menaruhkan nilai-nilai hidupnya dalam kehidupan saya. Dan yang paling sering saya dengar, dan dia sering ulang-ulang itu dia sering berkata begini. Jadi orang itu jangan gampang-gampang menyusahkan orang lain. Jadi orang itu jangan gampang-gampang menyusahkan orang lain. Kalau kamu punya masalah, punya persoalan, usahakan selesaikan sendiri dulu. Kalau enggak bisa, dan kamu sudah usaha benar-benar, enggak bisa, baru kamu minta tolong sama orang lain. Jangan cepat-cepat minta tolong sama orang lain. Nah itu nilai yang sering dibagikan kepada saya, saudara. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Nah tapi berjalannya waktu, saya melihat engkong saya tidak konsisten begitu ya. Kenapa? Di satu sisi dia berkata jangan gampang-gampang minta bantuan orang lain. Tetapi engkong saya itu punya, bukan kebiasaan ya, dia sering kali itu
pergi keluar kota, karena dia pengurus, dia majelis gereja kami gereja kecil di kota kecil, bahkan dia menjadi pengurus juga di sinode, yang pada waktu itu sedang membangun kantor sinode, belum semegah sekarang, saudara, kantor sinodenya sederhana. Jadi engkau saya itu sering pergi ke Bandung, sering pergi ke Jakarta begitu untuk cari dana. Jadi saya melihat ini seperti sebuah inkonsistensi. Di satu sisi bilang jangan repotin orang, tetapi di satu sisi dia sering pergi kemana-mana untuk mencari dana bagi gereja maupun bagi sinode. Nah, satu kali saya memberanikan diri ngomong. Saya lupa persisnya seperti apa, tetapi kira-kira begini. Kong, kok kayaknya nggak konsisten ini. Di satu sisi Kong bilang jangan repotin orang. Tapi di satu sisi yang lain, engkau itu sering pergi kemana-mana cari dana buat gereja, cari dana buat kantor sinode. Menurutku itu ngerepotin orang. Kalau nggak punya dana ya nggak usah dibangun. Kalau nggak punya dana, ya nggak usah bangun. Bisa gitu aja sederhana. Tapi engkau saya menjawab dengan jawaban yang sampai saat ini saya nggak bisa lupa. Engkau saya itu bilang gini, kamu harus bisa membedakan mana yang untuk urusan pribadi dan mana yang untuk urusan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kalau untuk urusan pribadi, engkau bilang sama kamu, jangan gampang-gampang repotin orang. Usahakan sendiri, semaksimal mungkin. Tetapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Bahkan kalau kamu harus pergi untuk mencari dana dan sebagainya, buang rasa malumu. Karena itu bukan buat kamu. Itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, itu nilai yang dibagikan itu sampai sekarang masih saya ingat-ingat. Kalau untuk kepentingan saya sendiri, saya sangat berhati-hati minta tolong kepada orang lain. Tetapi kalau untuk pelayanan, saya buang rasa malu saya. Misalnya jemaat tidak mampu, ada keluarganya meninggal, tidak bisa beli peti, tidak bisa dikuburkan karena butuh biaya. Saya tidak akan ragu-ragu menelpon beberapa orang di sini dan saya minta dana bagi mereka. Tidak ada ragu-ragunya saya. Karena ini bukan untuk kepentingan saya sedikit pun, tetapi untuk pelayanan. Bagi saya, apa yang engkau saya berikan itu sebuah amanat. Apa sih amanat itu? Definisi sederhananya amanat adalah perintah yang disampaikan dari si pemberi amanat agar si penerima amanat itu apa? Melakukan apa? Melakukannya. Jadi sederhananya amanat adalah perintah yang harus kita apa, saudara? Yang harus kita apa? Lakukan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah amanat yang bukan hanya diberikan oleh manusia. Ini amanat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ini perintah yang harus dilakukan bagi saudara dan saya. Apa sih amanat agung itu? Saudara, amanat agung itu dikatakan dalam uraian ini adalah perintah untuk kita melakukan 3 hal. Jadi amanat agung itu perintah yang bersifat kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya apa dikatakan? Jadikanlah apa? Semua bangsa. Bahasa Yunaninya pantata etne. Semua bangsa. Tidak terkecuali. Bahkan di bagian firman Tuhan yang dikatakan semua makhluk. Tentu jangan dipahami makhluk halus, ya, makhluk-makhluk yang lain, enggak, saudara. Ini bukan berbicara tentang itu. Ini berbicara tentang kuantitas. Bahwa menjadikan semua bangsa. Menjadikan apa? Secara kualitas menjadi murid. Nah, ada 3 karakteristik yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berbicara tentang pengutusan. Karena itu dikatakan pergilah. Lalu yang kedua berbicara tentang penginjilan, yang dikatakan baptiskanlah, ya. Baptisan adalah sebuah pengakuan iman bahwa seorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Dan yang ketiga adalah
pembinaan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Ini amanat agung, saudara. Ini amanat agung. Dan amanat agung ini saya percaya bukan diberikan kepada orang per orang, tetapi diberikan kepada kita sebagai sebuah gereja. Ya, gereja bukan bangunan. Gereja itu kita, begitu ya. Karena itu ada pergilah, baptislah, dan ajarlah. Saudara tentu tidak bisa membaptis, bukan? Tetapi sebagai sebuah gereja, kita bisa melakukan ketiga hal itu. Nah, masalahnya adalah, kalau saudara lakukan itu namanya amanat agung. Tetapi kalau saudara tidak lakukan itu namanya pengabaian yang agung atau pengabaian yang besar. Jadi pilihannya ada pada kita. Ini mau menjadi the great commission atau the great apa? Omission. Ini permainan kata yang bagus, saudara ya. Mau menjadi sebuah amanat yang besar atau mau menjadi sebuah pengabaian yang besar. Nah, saya pada siang hari ini tidak menjelaskan secara detail apa itu amanat agung. Tetapi saya ingin menjelaskan apa sih, mengapa amanat agung itu demikian penting, gitu ya. Yang pertama, amanat agung adalah, yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Amanat yang didasari oleh apa? Kasih dan pengorbanan. Amanat agung adalah amanat atau perintah yang didasari oleh apa? Kasih dan pengorbanan. Saya ingin tunjukkan sebuah gambar kepada saudara dan saya minta saudara mengerti ini gambar apa sih? Kaitannya apa sih? Ada 4 benda, saudara, atau 4 situasi. Ini kira-kira gambar apa ini? Kalau saudara menarik benang merahnya, ini gambar apa ini? Apa? Ini gambar alat-alat atau bagaimana cara orang menghukum mati. Ya, ini modern. Saya menemukan yang dulu, saudara, itu lebih mengerikan alat-alatnya. Jadi saya pikir terlalu mengerikan lah. Saya pakai yang lebih sederhana saja. Yang sekarang ya, ada tembak mati, ada suntik mati, ya toh, ada kursi listrik. Lalu ada apa lagi tuh? Gantungan dan sebagainya. Nah, saudara, menurut saudara kalau semua alat-alat ini mengerikan enggak? Mengerikan enggak? Ya, enggak ada saya percaya orang yang bikin liontin kursi listrik gitu. Wih, liontinmu bagus banget. Apa itu? Ini kursi listrik gitu. Enggak ada, saudara. Tapi pertanyaannya adalah begini. Menurut saudara, ini aslinya benda apa, saudara? Hah? Ini apa nih? Salib. Salib ini kegunaannya untuk apa awalnya? Halo? Apa? Salib bukan sekedar untuk menghukum mati, saudara. Salib itu sebuah hukuman yang dirancang oleh pemerintah Romawi. Tidak hanya untuk menghukum mati, tetapi juga untuk mempermalukan, merendahkan orang yang dihukum mati, bahkan membuat takut orang yang melihatnya. Hukuman mati sekarang itu sangat manusiawi. Diperiksa dulu, keadaannya sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, tidak boleh dihukum mati, saudara. Bayangkan, mau mati aja harus sehat dulu. Yang kedua, dari beberapa literatur yang saya baca, ditanya dulu, kamu kan mau mati nih, kira-kira begitu kalau halusnya. Mau makan apa? Yang terakhir. Ya. Dan kalau bisa itu dipenuhi, saudara. Karena ini permintaan orang yang mau dihukum mati. Tetapi salib pada zaman itu tidak mengenal semua itu, saudara. Engkau disiksa habis-habisan, dan kau diarak dalam keadaan, ada yang bilang telanjang bulat, tapi saya tidak percaya itu sepenuhnya. Menurut saya mungkin setengah telanjang. Dan kau melewati jalan yang kalian sebut sebagai Via Dolorosa itu, kalau kalian pernah ke sana, itu pasar, saudara. Sampai hari ini, itu pasar. Jadi engkau mengangkat salib yang berat, balok yang berat itu, dan kau diarak masuk ke dalam pasar, sehingga orang melihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan tidak cuma itu. Ketika sampai pada tempat yang namanya tengkorak itu,
Engkau dipakukan di sini dan sengaja dibuat mati secara perlahan-lahan. Bukan salib yang membunuhmu, tetapi paku-paku yang darahmu keluar dari kaki dan tanganmu itulah yang membunuhmu secara perlahan-lahan. Dan saudara bayangkan, orang yang kehabisan darah itu sakitnya nggak cuma di sini. Sakitnya itu luar biasa. Sehingga dikatakan orang yang disalib itu biasanya menjerit-jerit kesakitan, bahkan mengumpat-ngumpat karena begitu sakitnya. Dan saudara bayangkan, ini bukan hanya alat untuk menghukum mati, tetapi ini juga alat untuk membuat orang yang melihatnya menjadi berpikir dua kali untuk melawan pemerintah Roma. Apa bedanya salib dengan semua gambar-gambar ini? Bedanya adalah bagi saudara dan saya, salib bukan lagi alat kematian. Salib bukan lagi alat untuk mempermalukan. Tetapi salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus berkata, bagi orang yang hidup dalam kebodohan, bagi orang yang akan binasa, salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah. Monik mana tadi Monik? Mon? Saudara, salib harus kita maknai berbeda. Ia bukan lagi sebuah alat untuk menghukum mati. Tetapi salib adalah alat yang membawa kita kepada keselamatan. Saya pernah sampaikan ini di ibadah Jumat Agung. Waktu saya kecil, saya remaja, saya mungkin juga seperti remaja pada umumnya. Tidak menganggap agama atau kekristenan sebagai sesuatu yang spesial. Dari kecil sekolah minggu, diceritakan kisah-kisah sekolah minggu. Tapi ya itu hanya sebagai, ya saya dengar sambil lalu saja. Sampai satu kali saya mengikuti sebuah ibadah. Ini bukan gereja biasa yang saya ikuti. Dan pada hari itu adalah kebaktian Jumat Agung. Sang pendeta menceritakan dengan sangat baik bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pagi hari itu mata saya seperti dibukakan, Ustaz. Saya seperti relate antara kematian Kristus dengan kehidupan saya. Bahwa kematian Kristus bukan lagi sesuatu yang hanya sekedar informasi yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi pada waktu itu saya sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristus itu mati buat saya. Dan setelah khotbah itu, dia mengajak kami semua untuk menyanyi sebuah pujian. Ini lagu lama sekali. Diterjemahkan dari pujian ini. Salib lama. Lagunya begini, saudara. Jauh di atas bukit nampak salib lama, lambang sengsara dan hina. Waktu Yesus mati untuk menyelamatkan kita yang hancur hatinya. Ku ingat akan salib lama, sampai waktu ajalku tiba.
Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota. Saudara, pagi hari itu, lagu pujian yang kuno ini, saudara, yang mungkin orang bilang tidak masuk buat anak remaja. Tapi membuat seorang anak remaja itu benar-benar merasakan dan seperti bertelut di sebelah salib Yesus. Itu kali pertama saya merasakan dalam hidup saya bahwa salib itu buat saya. Pengorbanan Kristus itu buat saya. Salib bukan cuma peristiwa 2000 tahun yang lalu, yang bagi saudara dan saya sebuah informasi. Tetapi salib adalah Kristus mati, menggantikan saudara dan saya. Amanat agung bukan sekedar perintah yang disampaikan. Tetapi amanat agung adalah perintah yang dibayar dengan nyawa anak domba Allah yang tak bercacat celah itu. Yang kedua, saudara, amanat agung adalah amanat yang membawa kepada apa? Kehidupan. Vaksin COVID-19. Kalau sekarang, mungkin saudara bisa berkata, gak mau divaksin, aku sudah kena beberapa kali, aku sudah vaksin dan sebagainya. Tapi mari kita mundur ke belakang 2 tahun yang lalu, saudara. Ketika ribuan orang di sekitar kita mati karena COVID. Bahkan Pak Heri Sugianto cerita, di daerah tempat dia tinggal, ada sebuah rumah yang karena rumah sakit sudah penuh, dan di dalamnya semua kena COVID. Setengah dari isi rumah itu meninggal di dalam rumah itu karena COVID. Bergantian, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya situasi pada waktu itu. Dan saudara mungkin masih ingat bagaimana pertama kali setelah diuji berkali-kali dan akhirnya boleh dikeluarkan. Dan semua kita diminta untuk vaksin. Pertama nakes dulu, ya toh? Lalu kami termasuk golongan pemuka agama ini dapat agak depan, saudara. Saya masih ingat ketika suruh daftar itu senangnya luar biasa. Saya daftar dan benar, tiba-tiba dikasih email bahwa Anda mengikuti vaksin pertama. Hari ini, tanggal sekian, bersama 400 pendeta. Dan tidak main-main, saudara. Tempatnya bukan di rumah sakit. Tempatnya di basement Masjid Istiqlal, saudara. Saudara bayangkan, hari itu ada 400 pendeta masuk masjid, saudara. Bukan untuk dibayat, bukan. Tetapi masuk di bawah basement Masjid Istiqlal. Dan ngantri satu persatu selama berjam-jam hanya untuk divaksin. Saya segiliran sama Bu Ami kebetulan itu. Bu Ami sudah datang duluan depan saya. Dan saya lihat, pendeta semua ini, ada Sidney Mohede. Untung gak bawa gitar, dia gak bawa gitar, saya suruh nyanyi dia daripada nunggu gini ya toh. Semua kami menunggu berjam-jam, saudara bayangkan. Di basement Istiqlal yang panas itu seperti gereja kita sekarang. Panasnya mirip-mirip lah. Padahal vaksinnya cuma 1 menit, ya toh. Gak kerasa lagi. Saya malah mau minta diulang bisa gak gitu ya. Udah nunggu berjam-jam ini. Tapi ketika kita divaksin, rasanya itu tenang. Seperti seakan-akan ada sebuah kekuatan untuk menghadapi COVID. Udah vaksin nih, ya kan? Hampir semua kita mungkin ada norak kan pada waktu itu kan foto, ya toh diupload, sudah vaksin lalu kita bangga gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, ketika vaksin sepenting itu, dan itu sungguh-sungguh bisa menjaga hidup saudara. Dan saudara punya itu, tapi saudara tidak bagikan kepada orang lain. Kira-kira saudara berdosa?
Ketika satu kali ada sebuah gereja menghubungi saya, Pak, kita punya stok vaksin sekian. Ada jemaat yang mau nggak? Oh, saya bilang mau Pak, mau. Saya teleponin jemaat satu-satu, terutama yang sudah tua-tua, mau enggak? Oh mau enggak tante? Ini ada vaksin, ini ada vaksin. Ya, sebagian mau, sebagian enggak. Tapi bagi saya bukan masalah dia mau atau tidak. Tugas saya adalah saya menawarkan kepada mereka, ini saya punya yang terbaik. Ini saya punya sesuatu yang bisa menjaga hidupmu. Pilihannya bukan pada saya. Mereka sendiri yang memilih. Tapi tugas saya adalah, saya tidak menyimpan itu untuk diri saya. Dan saya berikan itu kepada orang lain. Bukankah itu yang rasul-rasul lakukan? Dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Kisah Rasul 4 ayat 12, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam apa? Siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita apa? Dapat diselamatkan. Itu yang mereka bagikan. Mereka rela menaruhkan nyawa mereka. Mereka rela diperhadapkan dengan singa yang lapar. Mereka rela dipenggal. Mereka rela disiksa. Mengalami apapun juga. Karena ayat ini, bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang percaya atau tidak itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah kita membagikan firman Tuhan ini. Kita membagikan kesaksian ini bahwa Yesuslah jalan keselamatan. Itulah amanat agung, poin yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, amanat agung adalah amanat yang harus terus menerus diberitakan. Amanatnya sungguh sederhana bukan? Bahwa ada keselamatan melalui Kristus. Tadi sudah kita bahas di poin yang kedua. Tapi masalahnya tuh ini saudara. Saudara tentu pernah nonton bioskop bukan? Ya, apalagi kalau filmnya bagus begitu. Pertama kali saudara pasti excited, betul? Ya, wah film bagus, saudara nonton, bahkan saudara antri. Ya sekarang kan sudah bisa beli online, dulu kan belum bisa. Saudara antri berjam-jam demi untuk nonton sebuah film yang bagus. Dan ketika saudara masuk, saudara senang, lalu saudara nonton, dan betul filmnya bagus sekali. Dan saudara menikmati itu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau besok engkau dikasih tiket lagi, saudara nonton lagi, kira-kira saudara masih takjub gak dengan film itu? Masih gak? Oke lah kedua. Lalu besoknya dikasih lagi. Besoknya dikasih lagi. Besoknya dikasih lagi. Atau setidaknya, saudara jadi karyawan gedung bioskop yang kerjanya melototin film itu saudara. Kira-kira dia se-excite orang yang pertama kali nonton enggak? Enggak pasti. Lama-lama dia juga males. Udah 20 kali ini nonton. Musuh Injil juga sama. Saudara. Ini beritanya sudah 2000 tahun. Karena itu kontennya tetap sama. Tapi konteksnya harus berbeda. Kontennya harus tetap sama. Tapi konteks memberitakannya harus berbeda, saudara. Banyak dong, banyak kan film-film yang sama ceritanya, tapi dibuat dengan versi yang berbeda. Contohnya, saya suka film Robin Hood, saudara. Ya, itu ada berapa banyak versi itu. Ceritanya sih sama kira-kira. Tapi saya senang nonton lagi karena aktornya berbeda, mungkin filmnya dibuat sedikit berbeda, ceritanya dibuat mungkin sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Amanat agung juga sama, saudara. Saudara tidak bisa menceritakan sama seperti pendeta tahun 1500 berkhotbah. Kita harus membuat dengan cara yang berbeda, dengan ilustrasi yang berbeda, dengan pengertian yang berbeda. Tetapi kontennya harus sama. Bu Dwi pernah ingat gak
Dulu waktu kita masih remaja gitu kira-kira, orang penginjilan pakai traktat-traktat kecil seperti ini. Masih nggak? Ya, dulu zaman saya masih remaja, saudara. Orang kalau penginjilan tuh pakai traktat itu yang ada tulisan seseorang mengasihiku. Itu ada banyak macam, saudara. Jadi dibagikan, lalu kita cerita, kamu kok sepertinya lagi sedih? Kenapa? Iya, saya tidak punya teman gini. Kamu tahu nggak? Ada orang yang mengasihi kamu loh. Ini kamu bisa baca di sini nih. Ya, dibuka satu-satu, traktatnya kecil segini, saudara. Ya, dibuka satu-satu gitu. Lalu diceritakan di situ. Zaman sekarang kalau saya pesankan itu lagi, saya kasih ke Renner gitu, Renner, kamu kasih ya traktat ini bagi-bagi, kira-kira masih memungkinkan enggak? Renner bilang, Pak, ngapain? Ngapain? Sekarang zamannya media sosial. Nggak usah lagi nyetak-nyetak traktat seperti itu. Buat apa? Ngabisin duit. Udah gitu orang buang lagi. Zaman berbeda, saudara. Orang nggak perlu lagi bagi-bagi traktat. Tetapi kita dipermudah dengan penginjilan melalui apa? Media sosial. Dan siapa bilang itu dampaknya tidak luar biasa, saudara. Dulu orang kalau nggak punya Alkitab, kita harus belikan, kita kumpulkan baik Alkitab bekas maupun Alkitab baru. Alkitab itu tidak murah loh, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya melayani pernikahan di luar gereja kita, jadi saya harus belikan Alkitab sendiri. Biasanya kan cuma tinggal minta Mbak Christine gitu ya. Saya beli yang paling murah, yang covernya paling soft itu, saudara ya. 120.000. Jadi Alkitab itu tidak murah, saudara. Tapi sekarang, saudara tidak usah beli. Saudara tinggal apa? Download. Dan isinya sama. Kita hidup di zaman yang serba mudah sekarang. Hanya masalahnya adalah, saudara dan saya mau pakai enggak? Saya mau tutup dengan ini, saudara. Ada sebuah kesaksian yang tidak sengaja saya lihat, gitu ya. Edosel ini kan YouTuber sekian tahun yang lalu, YouTuber papan atas Indonesia, gitu ya. Satu kali dia bersaksi bahwa ternyata hidupnya itu sangat-sangat mengenaskan. Dia lahir dari keluarga broken home, bahkan dari kecil, dari bayi dia tidak tahu siapa ayahnya. Yang dia tahu cuma maminya. Dan maminya selalu menutup-nutupi dan tidak mau bercerita tentang papanya. Maminya hanya berkata, papimu tuh kira-kira wajahnya seperti orang itu, gitu aja. Awalnya dia merasa tidak masalah nggak punya papa. Karena memang tidak pernah punya papa. Tapi ternyata ada kekosongan dalam dirinya. Dia menjadi anak yang cari perhatian, nakal, dan sebagainya. Puncaknya ketika SMA, maminya menikah lagi dan tinggal di kota yang jauh. Dia dikoskan di sebuah kos yang dekat di Jakarta, yang dekat dengan kehidupan malam Jakarta. Dan hidupnya rusak. Semua jenis kehidupan malam dia lakukan. Sampai satu kali dia merasa kosong dalam hidupnya. Dia tinggalkan itu, dia tidak punya agama, dia agnostik. Dan dia menjalin hubungan serius dengan seorang wanita. Berjalan baik, sudah mau menikah, punya tabungan bersama, bahkan sudah punya mencicil apartemen bersama dan sebagainya. Tapi entah mengapa akhirnya hubungan cinta mereka kandas. Dan ketika hubungan itu kandas, hidupnya seperti orang yang putus. Dia berkata, saya pernah mau bunuh diri. Tapi yang menarik adalah ketika dia bersaksi bagaimana awalnya, ini bukan segalanya ya, ini awalnya bagaimana dia mau bertobat. Dan dia berkata, saya tidak sengaja membaca apa? Status teman yang berisi firman Tuhan. Tentu statusnya bukan sudah menikah, malah makin bunuh diri saudara ya. Lihat status temannya sudah menikah begitu ya. Nah, statusnya dia melihat ada satu temannya yang selalu mengganti statusnya secara berkala. Dan semua statusnya itu isinya firman Tuhan. Saudara, bagi saudara dan saya yang sering baca Alkitab, mungkin baca firman Tuhan itu biasa. Tapi bayangkan bagi orang yang tidak pernah baca Alkitab, saudara.
Tiba-tiba dia membaca satu ayat, dan satu ayat. Ingat, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan dia mulai penasaran, apa itu kekristenan? Siapa itu Yesus? Dan dia berkata bahwa saya mulai mencoba masuk ke gereja. Saya beranikan diri masuk ke sebuah gereja. Dan puji Tuhan di gereja itu, dia ditangkap oleh Tuhan. Imannya bertumbuh. Dan akhirnya dia menyerahkan diri menjadi orang percaya. Dan sekarang dia berikan bisnisnya untuk membantu banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa bilang media sosial saudara, smartphone saudara, itu tidak bisa dipakai untuk menjadi alat untuk pergi dan menjadikan segala bangsa muridku. Jangan lagi memahami bahwa kita harus pergi ke Zimbabwe misalnya gitu, ya, ke Pakistan, Afghanistan, dan sebagainya. Ya memang ada orang yang ke sana. Saya tidak katakan tidak boleh ada orang yang ke sana. Tetapi tidak harus seperti itu. Melalui media sosial saudara. Saudara bisa pergi dan menjadikan apa? Segala bangsa muridku. Ingat, ini bukan tugas satu orang saudara. Ini tugas gereja Tuhan di seluruh dunia. Pak Yakub Trihandoko pernah berkata demikian. Kalau engkau membawa satu orang satu langkah saja lebih dekat dengan Yesus, engkau sudah mengambil bagian di dalam penginjilan. Penginjilan itu tidak harus orang yang kau injili tiba-tiba berlutut dan berkata, ya saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Tidak harus. Mungkin ada orang lain yang menuai seperti itu. Tapi kalau ada orang yang satu langkah lebih dekat dengan Yesus, dan itu karena engkau sudah menjadi bagian dari kerja besar Allah untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Amanat agung ditutup dengan sebuah kalimat yang tidak boleh kita lupa. Yuk kita baca, 2, 3. Dan ketahuilah, apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kekuatannya bukan pada kemampuan saudara dan saya untuk berkata-kata. Kekuatannya bukan pada kemampuan kita untuk meyakinkan orang. Kekuatannya adalah karena ada janji Tuhan untuk menyertai kita senantiasa selama-lamanya. Mari menjadi bagian untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Menjadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Supaya mereka mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Saya undang singer WL dan pemusik maju ke depan. Kita angkat referen pujian yang tadi kita nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Referennya saja. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Hamba percaya bahwa firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar setiap kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Supaya kami pergi, membaptiskan, dan mengajarkan segala sesuatu yang Kau perintahkan kepada kami. Mampukan itu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur hidup di tengah dunia teknologi yang demikian maju. Di mana pergi itu tidak selalu pergi secara jasmani. Tetapi hati kami, kerinduan kami bisa pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui alat-alat yang Tuhan sudah sediakan. Melalui kemampuan berbahasa yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi karena janji Tuhan. Dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya hanya ingatkan sedikit bahwa nanti hari Kamis kita ada ibadah khusus, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini pukul 8 pagi. Hanya satu kali kebaktian. Jadi saya mengingatkan kepada saudara bahwa hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pukul 8 pagi. Terima kasih. Terima kasih, amin untuk firman Tuhan.